Ibu Saudara sekalian. Shalom. Mari kita buka 1 Samuel pasal yang pertama. Saudara, saya membayangkan beberapa minggu lalu suami saya khotbah di sini dan saya yang tinggi aja. Ini ukurannya om sama ya, saya bayangkan Pak Lukas di sini tuh pasti akan hilang saudara sekalian ya. Saudara, karena tinggi saya 5 cm di atasnya dia dan saya merasa ini tinggi apalagi suami saya gitu saudara sekalian ya. Oke, mari kita baca 1 Samuel pasal yang pertama. Saya akan baca beberapa ayat karena saya hanya dikasih kesempatan 30 menit saudara sekalian. Sehingga saya akan membaca karena saya percaya yang hadir malam ini juga sudah mengerti dan tahu ayat-ayat firman Tuhan ini. 1 Samuel pasal yang pertama saya akan baca ayat yang kedua. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun Elkana mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi Penina selalu menyakiti hati Hana supaya Hana gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Kita lompat ayat yang ke-9 dan ke-10. Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara. Pada satu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saya akan baca ayat yang ke-11. Kemudian bernasarlah Hana katanya, Tuhan semesta alam. Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepada aku dan tidak melupakan hambamu ini. Tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. Perhatikan, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara sekalian, doa Hana itu adalah doa yang indah. Mari sama-sama katakan doa yang indah. 1, 2, 3. Doa yang indah. Saudara sekalian, saya mengkategorikan doa Hana itu adalah doa yang indah bukan karena jawaban doanya yang kita lihat, kita tahu bersama di akhirnya Hana bisa hamil dan melahirkan Samuel, saudara sekalian. Tetapi saya melihat keindahan doa Hana itu dari isi doa Hana. Yang pertama saudara sekalian, saya melihat saudara sekalian, doa Hana adalah doa yang tidak egois. Mari sama-sama katakan doa yang tidak egois. Doa yang tidak egois. Doa yang tidak berpusat pada diri sendiri. Doa yang tidak untuk kepentingan dirinya sendiri. Saudara, tadi kita baca ayat yang terakhir yang kita baca tadi. Hana berdoa, Tuhan kalau engkau memberikan aku seorang anak. Sekali lagi perhatikan permintaan Hana. Kalau engkau memberikan aku seorang anak, maka aku akan mempersembahkan dia kepada engkau seumur hidupnya. Saudara sekalian, Hana berdoa bukan untuk kepuasan diri sendiri. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi doa Hana adalah doa yang tidak egois dan saudara sekalian untuk kepentingan pelayanan saudara sekalian. Saudara, kemudian saudara bertanya kepada saya, Bu Meta, apakah doa saya selama ini salah ketika saya minta berkat gitu? Apakah doa ini salah ketika saudara mungkin yang menikah dan saudara berdoa Tuhan berikan saya anak gitu kan saudara sekalian. Saudara sekalian sekali lagi doa-doa itu tidak salah. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah motivasi di balik doa itu. Saudara sekalian, tujuan daripada semua permintaan kita kepada Tuhan. Apakah tujuan kita adalah untuk memuaskan hidup kita, memuaskan hati kita, memuaskan keinginan-keinginan kita. Atau semua yang kita minta daripada Allah, apapun bentuknya itu. Berkatkah, anakkah, kesehatankah, saudara sekalian, seharusnya saudara, pada akhirnya semua doa-doa kita kepada Tuhan harus kembali dan bermuara untuk kemuliaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan, saudara sekalian,
kalau saudara diberkati Tuhan, kalau saya diberkati Tuhan berkati saya, pekerjaan saya mengalami masalah. Kalau saudara diberkati, saudara sekalian berkat itu juga untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati kesehatan saya sakit, kalau saya sehat Tuhan. Saya mau pakai kesehatan saya, hidup saya, nafas saya untuk melayani Engkau. Seharusnya seluruh doa-doa kita itu harusnya pada akhirnya bermuara pada kemuliaan Allah. Untuk kepentingan kerajaan Allah dan untuk kepentingan saudara sekalian pelayanan dan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kenapa doa Hana indah? Saudara maaf saya agak cepat karena saya mengejar waktu saudara sekalian. Kecepatan ya Om ya? Enggak ya, enggak oke ya. Karena sini kan lincah-lincah semua. Saudara bayangkan Manado campur Maluku gabung di hidup saya saudara sekalian ya seperti ini saudara sekalian ya. Yang kedua kenapa doa Hana itu saya katakan indah. Yang kedua karena doa Hana selaras dengan kehendak Allah. Mari sama-sama katakan selaras dengan kehendak Allah. Selaras dengan kehendak Allah. Saudara sekalian bayangkan Hana menunggu bertahun-tahun baru Tuhan jawab doa Hana. Kenapa selaras? Karena saudara sekalian kehendak Allah itu berbeda dengan kehendak Hana. Kehendak Hana dan cepat Tuhan. Tetapi kehendak Allah tunggu. Karena pada waktu itu saudara sekalian, saudara bangsa Israel tidak memiliki hakim, tidak memiliki pemimpin. Dan kelahiran Samuel yang ditunggu-tunggu oleh Hana, yang sengaja ditunda oleh Allah. Itu adalah kehendak Allah bagi bangsa Israel, juga bagi Hana. Karena kelahiran Samuel adalah jawaban bagi kebutuhan bangsa Israel. Kadang saudara sekalian kita memaksa kepada Tuhan, semua kita paksa. Tuhan tolong Tuhan saya mau ini, sekarang Tuhan. Mari kita selaraskan doa kita dengan semua kehendak Allah. Yang setuju katakan amin. Kita selaraskan semua doa kita. Karena sesungguhnya apa yang terbaik buat kita, itu bukan kita yang tahu. Tetapi itu Tuhan yang tahu. Mari sama-sama katakan Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Jadi saudara sekalian ketika Tuhan belum menjawab doa kita. Karena memang saudara sekalian harusnya kita menyelaraskan doa kita dengan kehendak Allah. Sehingga saudara sekalian yang terjadi bukan kehendak kita. Tetapi kehendak Allah dan pasti yang terbaik buat saya dan buat saudara. Saya tidak sedang mengkhotbahkan dua bagian ini. Tapi saya mau saudara sekalian mengkhotbahkan bagian yang lain. Siapa yang menyangka saudara sekalian di balik doa yang indah. Karena tadi kan saya ngomong doa Hana itu isinya indah gitu saudara sekalian ya. Tapi siapa yang menyangka di balik doa Hana yang indah, yang berakhir mujizat, yang berakhir dengan pertolongan Tuhan, ada kondisi dan tantangan yang berat untuk seorang yang berdoa. Saudara sekalian, bukankah kita yang berdoa, kita juga mengalami tantangan. Yang mengalami tantangan katakan, benar kan saudara sekalian? Iya kan? Yang pertama saudara sekalian, yang pertama doa dinaikkan di saat situasi tidak mendukung kerohaniannya. Doa Hana itu dipanjatkan bertahun-tahun saudara sekalian di saat kondisi tidak sedang baik-baik saja. Bukan kondisi ekonomi seperti bangsa kita Indonesia yang tadi kita doakan. Yang sekarang kondisinya tidak sedang baik-baik saja saudara sekalian. Tetapi lebih parah lagi kondisi kerohaniannya di sekitarnya itu saudara sekalian tidak sedang baik-baik saja. Saya akan sampaikan dengan cepat yang paling penting, yang pertama saudara sekalian, orang Israel itu berbuat dosa, hidup semaunya tanpa ada hakim. Baca Hakim-Hakim pasal 17 ayat 6, kalau multimedia bisa bantu. Hakim-Hakim 17 ayat 6, Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25. Dua ayat itu sudah sekalian bunyinya sama. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi kalau saudara tanya, 1 Samuel itu konteksnya di mana? Ya Hakim-Hakim saudara sekalian. Kondisinya itu tertulis di Hakim-Hakim. Kondisi kerohanian bangsa Israel hancur saudara sekalian. Dan Hana ada di tempat itu saudara sekalian. Hana ada di sana. Ketika dia melihat sekelilingnya saudara sekalian, itu sedang saudara jatuh dalam, saudara hidup menurut keinginannya sendiri. Menurut pandangannya sendiri saudara sekalian. Dan saudara, bukankah kadang kondisi di sekitar kita itu mempengaruhi kita saudara sekalian? Jangan ngomong amin, ngomong iya kan? Kadang saudara kita ini lagi setia berdoa, semangat berdoa, tapi di sekitar kita saudara sekalian, orang-orang tuh malas berdoa gitu kan. Kita tuh mulai setia Kamis ibadah di sini. Terus kita lihat, yang dia kok gak datang? Kok orang itu gak datang? Kok pelayan yang biasa singer kok minggu kok gak teko hari Kamis? Terus saudara ngomong, aku yang gak mau setia lagi, wong dia gak setia. Karena memang kadang kondisi itu mempengaruhi kita. Benar kan saudara sekalian? Kondisi mempengaruhi kita. Saudara sekalian, itu kok gak setia, itu kok gak jadi contoh.
Yang kedua saudara sekalian dari bagian ini adalah pemimpin rohani yang tidak menjadi teladan. 1 Samuel pasal 2 ayat 17 saudara sekalian. Itu anak-anak Imam Eli saudara sekalian. Itu saudara baca di rumah 1 Samuel 2 ayat 17. Yang mau baca di rumah katakan amin. Pasti enggak dibaca saudara sekalian ya. Anak-anak Imam Eli saudara sekalian. Ya sudahlah gak usah baca di rumah. Baca di sini saja saudara sekalian. Saudara, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu, Hofni dan Pinehas, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ada korban yang dipersembahkan, ada bagian yang tidak boleh diambil, yang harusnya dibakar untuk dipersembahkan kepada Allah. Itu diambil oleh Hofni dan Pinehas. Ditegur tidak didengar saudara sekalian. Maaf saudara, baca ayat yang ke-22 dari 1 Samuel pasal yang kedua saudara sekalian. Ayat 22 itu maaf saudara sekalian. Hofni dan Pinehas itu tidur dengan pelayan-pelayan perempuan. Saudara, dan ini adalah saudara sekalian kondisi kerohanian dari pemimpin rohani yang bobrok dan hancur saudara. Dan saudara, hari ini saudara, di Indonesia kita sedang mendengar bagaimana kebobrokan dari pemimpin-pemimpin agama gitu saudara sekalian. Saya berdoa, kita berdoa. Kalau berdoa seperti tadi saudara sekalian. Doakan Om Yohanes sama Tante, doakan keluarganya. Doakan pemimpin-pemimpin di sini saudara sekalian. Supaya bukan cuma semangat, tetapi hidup memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena ada banyak godaan. Dan saudara Hana di bawah saudara sekalian. Hana melihat pemimpin-pemimpin rohaninya. Hana melihat Hofni dan Pinehas. Kemudian saudara sekalian Imam Eli sendiri ditegur oleh Allah. Karena menggemukkan diri dengan korban sajian. Dan lebih menghormati anak-anaknya. Sehingga saudara kalau mau lihat saudara sekalian. Ada beberapa lukisan tentang foto tentang Imam Eli. Mereka berusaha menggambarkan bagaimana Imam Eli. Yang kemudian saudara sekalian terlentang dengan perut yang gendut saudara. Sehingga hari ini saudara sekalian bersyukurlah karena Bapak Gembala saudara tidak gendut saudara sekalian ya. Jadi pendeta itu kan susah ya saudara sekalian ya. Gendut salah, saudara kurus juga salah gitu kan. Kalau gendut tidak pernah puasa, kalau kurus saudara sekalian tidak diberkati oleh Tuhan gitu kan saudara sekalian. Susah jadi pendeta, sedang-sedang saja. Tapi Imam Eli itu lebih menghormati anak-anaknya. Berani negur anak-anaknya. Imam Eli itu tidak takut akan Allah saudara sekalian. Di kondisi seperti ini, Hana tetap setia berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi saudara sekalian, apapun kondisi yang saudara hadapi, tantangan misalnya, situasi tidak mendukung kesetiaan saudara dalam berdoa dan dekat kepada Tuhan. Tetaplah setia dan berdoa, setia kepada Tuhan. Amin saudara sekalian. Yang kedua, doa yang tampak seakan tidak didengar dan tidak dijawab oleh Tuhan. Dan ini adalah tantangan kita yang terbesar. Jadi pendoa, tantangan yang paling besar adalah ketika kita merasa doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Yang pernah merasa begitu katakan, saya pernah. Pernah enggak sih saudara? Saya pernah. Doa itu tidak dijawab. Saya sama Pak Lukas tidak punya anak, berdoa bertahun-tahun enggak dikasih Tuhan anak. Dan itu adalah tempat di mana kami juga merasa, Tuhan kok enggak dengar doa kami. Saya merasa saya bilang begini sama Tuhan saudara. Suka ngobrol ya saudara dengan Tuhan. Bukan ngobrol benar-benar dengan suara Tuhan. Saya suka gini, Tuhan kan kalau ngasih anak saya itu kan gampang banget Tuhan. Kan cuma seperti membalikan telapak tangan gitu kan saudara sekalian. Kenapa saya kok gak dikasih? Ada pendeta tuh anaknya 12 loh Tuhan. Kebanyakan. Ya. Tante anaknya 5 ya. 5. Kenapa yang lain dapat banyak? 1 aja. Gak dikasih saudara sekalian. Dan saudara, tantangan dalam kita berdoa itu yang paling besar adalah ketika kita merasa doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Seakan-akan Tuhan tutup telinga dan tutup mata tidak mendengar doa kita. Saudara perhatikan Penina dari tahun ke tahun menyakiti hati Hana. Penderitaan Hana terima terus loh saudara sekalian. Saudara sekalian bertahun-tahun berdoa Tuhan tidak membuka kandungan Hana. Dan saudara sekalian ada tulisan di sana beberapa kali. Saudara dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun. Penina menyakiti dari tahun ke tahun. Tetapi ada juga di bawahnya dari tahun ke tahun Hana tetap datang ke Silo untuk berdoa kepada Tuhan. Saudara sekalian, doa yang seakan-akan tidak didengar dan tidak dijawab oleh Tuhan itu adalah tantangan yang terbesar saudara sekalian. Ya, mari mau setia berdoa. Amin saudara sekalian. Amin. Walaupun merasa tidak didengar oleh Tuhan. Belum merasa Tuhan, sekali lagi Tuhan tahu waktu yang terbaik buat saya dan buat saudara. Bagian yang terakhir saudara sekalian, saudara adalah kuasa, ada kuasa dalam doa kepada Allah yang besar.
Saya akan akhiri saudara sekalian. Ada kuasa dalam doa kepada Allah yang besar. Mari sama-sama katakan the power of prayer gitu loh saudara sekalian. 1, 2, 3. Power of prayer. Ada kuasa di dalam doa. Saya harus saudara menggarisbawahi bagian ini bahwa ada kuasa di dalam doa itu bukan di dalam doa saudara. Tetapi doa yang dinaikkan kepada Allah yang besar. Karena di luar sana juga banyak orang yang berdoa saudara sekalian. Bukan doa kita. Walaupun ketekunan kita itu menjadi perhatian Allah saudara sekalian. Menjadi saudara sekalian sesuatu yang bisa menyentuh hati Allah. Tetapi sekali lagi saudara sekalian bukan kita. Tetapi kemana doa kita dinaikkan? Kepada Allah yang besar saudara sekalian. Dan doa kepada Allah yang berkuasa pasti tidak ada yang sia-sia. Mari sama-sama katakan doa kepada Allah mengerjakan kekuatan. Yang semangat dong, ada 1.000 orang di sini. Nah, ini ngomong dengan iman, ini gereja udah baru saudara sekalian. Saudara semangat saudara sekalian ya. Saudara sekalian, mari sama-sama katakan doa mendatangkan kekuatan. Mendatangkan kekuatan. Saudara, yang pertama dari bagian ini saya sedang tidak membicarakan bahwa setiap doa kita pasti dijawab oleh Allah. Kita minta uang 10 juta, Allah jawab 10 juta. Kita minta kesembuhan, ada mukjizat yang terjadi dalam hidup kita. Saudara sekalian, tetapi saya ingin sampaikan ada jawaban doa yang seringkali berbeda saudara sekalian. Doa kepada Allah itu mengerjakan kekuatan. Untuk melewati kondisi-kondisi yang sulit, yang belum ada jawaban dari Allah, yang belum ada jalan keluar saudara sekalian. Ingat dari tahun ke tahun masalah yang didoakan Hana belum dijawab oleh Tuhan. Pertanyaan saya penting malam ini saudara sekalian begini. Pernah gak sih kita mikir begini? Yang pernah ngalami masalah katakan Pernah kan saudara sekalian? Pernah kan ngalami masalah? Dan saudara sekalian ketika saudara ngalami masalah dan kemudian saudara berdoa kepada Tuhan. Yang pernah berdoa untuk masalahnya lebih dari 3 bulan katakan saya. Dan saya pertama yang angkat tangan. Karena saya lebih dari 10 tahun berdoa. Pernah? Yang lebih dari 3 bulan. Yang pernah lebih dari 1 tahun? Tante tidak mau kalah lebih. Ada yang ngomong, saudara sekalian, sudah 30 tahun ini Bu Meta belum dijawab-jawab oleh Tuhan. Saudara sekalian, kemudian saudara ketika saudara lewati tempat-tempat itu dan saudara merasa berat. Dan kemudian saudara sekalian, saudara bilang pasti gak mampu aku. Pasti hancur aku, pasti habis aku. Dan kemudian ketika semua terlewati, saudara kemudian lihat ke belakang. Dan saudara tuh bilang begini, kok bisa ya ngelewati semua yang berat-berat. Kok bisa sih melewati jalan panjang yang berat. Kok bisa sih melewati kondisi yang berat. Padahal waktu kita ada di situ, kita ngomong gini, pasti hancur saya. Pasti saya kalah saya. Pasti saya tergeletak, pasti hancur. Tapi kemudian kita bisa lewati. Kemudian kita akan, saudara sekalian, dan saudara kita akan lihat ke belakang dan gini, kok bisa ya? Rasanya ajaib. Saudara, doa dan kedekatan dengan Allah memberi kita kekuatan untuk melewati kondisi yang berat di hidup kita. Amin. Di dalam hadirat Tuhan itu saudara indah. Dan saudara, dalam hadirat Tuhan itu mengerjakan kekuatan baru bagi saya dan bagi saudara. Saya pernah saksi mungkin di Tegalsari saudara sekalian ya. Jadi ibu gembala saudara sekalian ya, di usia yang masih muda saudara sekalian. Jadi ibu gembala, saudara. Kan jadi ibu gembala itu kan gak ada pengalaman jadi ibu gembala ya saudara. Menikah sama gembala ya jadi ibu gembala ya berat jadi ibu gembala gitu kan. Saudara sekalian dan saudara berat rasanya jadi ibu gembala itu. Dulu tuh gak ada medsos saudara sekalian. Sehingga saya bisa pamer. Kalau saya udah pelayanan, saya udah main keyboard, main piano di gereja besar di Surabaya. Saya udah mimpin pujian di gereja besar yang jemaatnya ribuan. Gak ada medsos saudara sekalian. Saya masuk dengan di gereja yang jemaatnya cuma 80, 100-an gitu saudara. Masuk dengan begitu polosnya di sana dan yang gak mungkin lah kita sombong-sombongan. Kamu senang loh ya dapat ibu gembala kayak aku bisa main keyboard, bisa main gitar, ecek-ecek ya Isa gitu kan. Ngalang-ngalain Om Yohanes gitu kalau main ecek-ecek saudara sekalian ya. Saudara sekalian dan saudara, saya udah bisa berkhotbah, saya bisa mimpin pujian. Saya sudah mimpin pujian untuk pendeta-pendeta besar, pendeta terkenal di Indonesia. Ada acara KKR saya sudah mimpin pujian di sana gitu saudara sekalian.
Kan masuk di sana tuh gak ada yang kenal, diremehkan. Saudara sekalian, diremehkan dan saudara itu sudah main fisik saudara sekalian. Dan saya tertekan banget saudara sekalian, tertekan. Serius tertekan. Sempat marah sama Pak Lukas, kok gerejamu ini kecil tapi kok jemaatnya kok cerewet-cerewet sih gitu saudara ya. Gitu saudara. Sampai dia juga bosan dengerin saya. Tapi satu malam saudara sekalian, ke wanita tuh saya buka ke wanita, gak ada yang datang. Serius, gak ada yang datang. Saya pikir, waduh stres saudara sekalian. Masih baru kan semangat. Itu waduh gak ada yang datang ke wanita saudara. Aduh ada yang datang kepada Pak Lukas di depan saya. Oh ini istrinya, kok gak ngomong. Aku punya teman anak pendeta bisa main gitar loh. Jangankan main gitar tante, main keyboard saya bisa. Gitu kan saudara sekalian. Tapi kan gak mungkin ngomong tante saya bisa main keyboard gitu kan. Saya terkenal loh tante di gereja besar di Surabaya. Kan enggak. Saya masuk di hadirat Tuhan saudara sekalian dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi. Dan itu doa terlama di hidup saya saudara sekalian. Pertama tuh masih nyembah. Waduh saudara sekalian, pertama tuh masih nyembah. Jiwa Pentakosta, nyembah bahasa roh dan sebagainya. Terakhir sudah gak bisa. Cuma tolong Tuhan gitu kan. Masuk jadi ibu gembala saudara sekalian. Disuruh mandiin jenazah saudara. Jangan kan mandiin jenazah. Ngeliat ya saya takut. Saya telepon papa saya. Papa apakah jadi ibu gembala tuh mesti mandiin jenazah. Gak ada peraturan kayak gitu. Tapi gereja ini kudu gitu ibu gembalanya. Kalau gak mandiin jenazah nanti dibilang ibu gembalanya gak baik. Waduh saudara stres banyak masalah. Saya doa loh saudara sama Tuhan. Hadirat Allah itu nyentuh saya. Dan dari awal tuh masih bisa sampai Tuhan tolong. Terakhir Yesus, coba gitu-gitu sampai jam 5 dan kemudian saya tidur jam 8 saya bangun karena kebablasan saudara sekalian. Namanya juga semalaman tidak tidur. Waktu bangun jam 8, saya rasa tuh kekuatan baru melimpah saudara sekalian. Dan itu jadi titik awal saya untuk melayani Tuhan sampai hari ini saudara sekalian. Hampir 25 tahun, jadi bugem di situ. Tidak pindah gereja saudara sekalian. Bukan dugem ya, bugem. Jadi bugem di situ saudara sekalian. Dan saudara itu luar biasa. Ketika kita berdoa yang utama bukan jawaban doa. Bukan mujizat. Tetapi ketika kita berdoa datang di hadirat Tuhan yang paling penting adalah perjumpaan dengan Allah itu sendiri. Yang setuju katakan amin. Dan itu mengerjakan lebih daripada sekedar mujizat dan pertolongan Tuhan. Dan perjumpaan dengan Allah itu saudara sekalian memberikan kekuatan. Sudah ada tanda untuk selesai. Yang kedua saudara sekalian, doa memampukan kita untuk tetap setia. Mari sama-sama katakan doa memampukan kita untuk tetap setia. 1, 2, 3, doa memampukan kita untuk respon yang benar terhadap penderitaan. Berusaha kita lakukan di awal-awal kita berdoa saudara sekalian. Waktu kita ada masalah, sekali Yesus tetap Yesus. Kalau saya nggak ditolong Tuhan, saya tetap setia sama Engkau Tuhan. Iya, kalau masalah kita baru 1 minggu. Tapi ketika doa kita 1 tahun saudara sekalian kita mulai goyah. Semakin lama kita berdoa berbarengan dengan masalah yang tidak menerima jalan keluar. Saudara sekalian. Dan semakin kecil kekuatan kita. Dan tiba-tiba saudara sekalian kita jadi bertanya-tanya kepada Tuhan. Kita jadi ragu. Dan banyak kali membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tidak dengan Hana. Tidak didengar oleh Tuhan. Belum dijawab oleh Tuhan. Tetap bertahun-tahun setia datang ke Silo untuk berdoa kepada Tuhan. Yang jaraknya lumayan. 15 mil itu sekitar 20 kiloan lebih saudara sekalian. Jalan kaki loh saudara sekalian. Hana tetap setia kepada Tuhan. Mau setia kepada Tuhan? Jangan jauh daripada Tuhan. Mau tetap kuat walaupun doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Tetap setia beribadah walaupun kadang kita pikir kok sia-sia ya. Kuncinya apa? Tetap setia sama Tuhan, itu kekuatannya. Bukankah doa mengerjakan anugerah kekuatan untuk tetap dekat Tuhan walau masalah kita belum ada jalan keluar. Karena ketekunan kita berdoa sedang menentukan yang kita butuhkan, Allah atau jawabannya. Tetaplah berdoa. Kedekatan kita dengan Allah itu memberikan kekuatan baru. Untuk kita terus didapati Allah, tetap setia ibadah. Walaupun masalah kita belum dijawab oleh Tuhan. Dengan kekuatan kita pasti gagal. Dan saya saudara maklum. Ketika saudara mulai melemah. Ketika 1 tahun dan saudara mulai melemah. Saudara sekalian saya maklum. Karena kita manusia lemah, kita manusia rentan. Kita butuh anugerah Allah setiap hari untuk mendekap kita dalam anugerahnya. Untuk Tuhan dapati kita setia, setia dan setia. Sampai Tuhan datang kali yang kedua. Yang terakhir saudara sekalian.
Doa kepada Allah yang benar tidak pernah sia-sia. Pasti doa kita dijawab. Mari sama-sama katakan, pasti doa saya dijawab. Sesuai dengan kehendak Tuhan, waktu dan pastinya yang terbaik buat kita. Saudara perhatikan apa yang Allah mengerjakan lebih daripada apa yang Hana doakan dan pikirkan. Hana waktu berdoa, Tuhan saya minta seorang anak gitu kan. Saya minta seorang anak, saudara sekalian. Seorang anak. Tetapi kemudian saudara sekalian, Hana kemudian punya 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Dia cuma minta 1 orang anak. Tuhan kasih lagi 5 anak sama Hana. Tuhan mengerjakan lebih dari apa yang Hana doakan. Karena setiap doa yang kita naikkan dengan kesetiaan dan ketekunan kepada Allah. Pasti mengerjakan lebih daripada apa yang saya dan saudara pikirkan. Dan Tuhan pasti melakukan yang terbaik buat kita. Saudara waktu Hana berdoa, Tuhan nanti kalau anak saya lahir, seorang anak saya akan serahkan kepada Engkau. Dan dia akan menjadi pelayanmu, saya akan serahkan kepada Engkau. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara sekalian, menurut saudara, apakah Hana berpikir bahwa Samuel nanti akan menjadi besar seperti Samuel yang kemudian jadi besar di Israel? Enggak. Hana cuma mikir, nanti Samuel akan jadi pelayan. Tapi tahukah saudara, Samuel adalah hakim terakhir. Samuel adalah nabi yang besar. Saudara sekalian, Samuel adalah imam yang besar. Saudara sekalian, Allah mengerjakan lebih dari apa yang kita doakan. Ada kuasa dalam berdoa? Mari berdoa, mari berdoa, mari berdoa. Saya ingat ada pendeta dulu ngomong begini. Apa rahasia kita untuk menerima anugerah Allah? Ada 3 rahasia Allah. Yang pertama doa, yang kedua doa, yang ketiga doa. Mari berdoa, setiap Kamis, ngomong Jumat karena biasanya Jumat gitu saudara ya. Setiap Kamis ajak yang lain karena saudara sekalian setiap kali saudara duduk di dalam hadirat Allah. Setiap kali kita berdoa kepada Allah, tidak ada doa kita yang sia-sia. Allah mengerjakan lebih dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Mari beri kemuliaan kepada Tuhan.